Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai para manusia, makanlah di muka bumi ini halal serta baik. Jamaah rahimakumullah, perlu kita pahami bersama, konteks dari ayat ini adalah untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Karena kewajiban kita adalah memakan hal-hal yang halal. Halal itu adalah ma'abaha al-islamu wa syar'u. Hal-hal yang diperbolehkan di dalam syara ataupun Islam. Kalau memang Allah melarangnya, syariah melarangnya, agama kita ini melarangnya, berarti haram hukumnya. Kemudian thayyibah itu apa? Thayyibah itu adalah baik. Selain halal, kalau memang dia itu tidak baik, maka haram kita memakannya. Contohnya misalkan, nasi ini adalah halal. Tapi kalau memang nasi itu sudah berubah basi dia, sudah ada belatung-belatungnya, sudah bau, maka berubah menjadi haram. Kenapa? Karena tidak baik. Contoh lagi, misalkan inap, anggur diperas, boleh. Tapi kalau memang dia difermentasi sampai menjadi minuman keras, maka ini bukanlah halal lagi, tapi haram. Bahwa kita ketahui bersama, sesungguhnya yang namanya haram ini akan berbahaya di dalam tubuh kita. Serta kita harus ketengahkan dalam kehidupan kita ini sebagai seorang muslim khususnya, ya, bahwa makanan-makanan baik ini adalah menjadi syarat di dalam kita beraktivitas sebagai manusia atau makhluknya Allah di muka bumi ini. Jangan sampai makanan kita ada campurannya haram. Pekerjaan kita juga ada campurannya haram. Kemudian harta yang kita miliki ternyata bercampur dengan haram. Tentunya kalau seperti itu jamaah rahimakumullah, Allah tidak akan menerima sholat kita, ibadah kita, haji kita, makanan kita, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Al-Quran yang lain Allah juga mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, kalau tadi adalah seluruh manusia, Allah mengatakan halalan thayyibah, makanlah dari hal yang halal serta baik. Tapi di sini khitabnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Batil ini adalah buruk, dengan mencuri kah, dengan korupsi kah, dengan menipu kah. Ini dilarang di dalam agama kita. Mungkin bisa jadi kita ini ada amanah berupa pekerjaan itu tidak kita tunaikan dengan baik, haknya kita ambil, tapi kewajibannya tidak kita tunaikan, maka haram hukumnya. Apa yang kita makan ini haram jamaah. Kita menipu orang lain, kita katakan sebagai pedagang, ini bagus, kualitas tinggi, ternyata dagangan itu buruk jamaah. Maka haram hukumnya dagangan kita ini. Apa yang kita makan, kita kasihkan kepada keluarga kita. Dan kalau memang bercampur makanan itu atau harta itu dengan hal-hal yang haram, fannaru aula bihi. Nerakalah tempatnya. Masa kita kemudian tega membakar keluarga kita dengan api neraka? Mereka nggak tahu jamaah. Yang mereka makan tiap hari seperti apa. Ternyata kita menyuapi mereka, memberi makan mereka dengan uang yang haram.
pekerjaan kita haram atau bercampur dengan hal-hal yang haram. Nauzubillah min dzalik. Amanah ini penting. Kalau memang kita tidak kuat dengan amanah, maka kita tinggalkan jabatan kita. Nggak perlu kita mengambil haknya, kemudian kewajibannya kita tidak tunaikan, jamaah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, la yadkhulul jannata jasadun ghuduwi bil haram. Tidaklah masuk surga sebuah jasad atau anggota tubuh seorang jika memang di dalam tubuh tersebut masih tercampur dengan keharaman. Berarti orang yang telah makan haram, dia telah menjadi sebagian dari tubuhnya karena makanan itu berubah tidak hanya menjadi kotoran, juga menjadi daging, menguatkan tubuh kita, kemudian otak kita, sehingga semuanya bercampur aduk dengan satu. Kalau memang itu bercampur dengan haram, jemaah, salah satu anggota tubuh kita yang telah tercampur dengan keharaman tersebut, maka tidak akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Berarti tempatnya di mana? Fannaru aulabih. Neraka tempatnya. Dia harus dipanggang di api neraka, disiksa dia. Sampai jasad kita bersih, benar-benar bersih, baru bisa dimasukkan ke surganya Allah. Masalahnya, neraka itu berapa hari? Satu hari seperti halnya ka'alfisanatin mimma ta'udun. Seperti halnya 1000 tahun lamanya kita tinggal di dunia ini. Ya Allah, Masya Allah. Ini sangat jauh hitungannya daripada di dunia. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul juga mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah ini suci, tidak akan menerima kecuali hal-hal yang suci. Mungkin bisa jadi di antara kita menjadi seorang pedangdut, di mana satu kali manggung 50 juta, saweran tinggi, atau kita yang menyawer. Yang disawer ataupun yang menyawer haram hukumnya. Kemudian tiba-tiba uang itu kita kumpulkan, kita kasihkan kepada saudara kita, ayah ibu kita, mak, silahkan berhaji, mak. Uang ini haram, jemaah. Hajinya tidak akan diterima. Haji itu meskipun dia itu berdoa di pintu Ka'bah, meleleh air matanya, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Dzakara ar-rajula, kata Rasul, yutilu as-safar. Ada seorang laki-laki yang bepergian jauh dia, as'asa wa aghbar. Di tengah perjalanan dia sampai berdebu. Kemudian pakaiannya juga lusuh. Yamuddu yadaihi ila sama, ya Rab, ya Rab. Kemudian menengadahkan tangannya ke langit untuk mengucapkan ya Rab, ya Rab. Tapi kalau makanannya haram, minumannya haram, dan pakaian yang dia kenakan adalah haram, Allah tidak akan menerima doa tersebut. Ampunannya pun tidak. Dia tetap akan masuk neraka, jamaah. Nauzubillah min dzalik. Dan di dalam hadis berikutnya, kita juga memahami dari Rasul, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mala aminal halal am minal haram. Akan datang pada kalian suatu zaman di mana seorang itu tidak bisa membedakan antara yang haram dan yang halal. Kok bisa? Ya, sekarang sudah masuk kita zamannya seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, orang itu sudah makan barang-barang riba, ya, tidak tahu dia antara yang haram dan yang halal, bercampur aduk satu sama lain. Dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan wadar ittaqullaha wadaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian dan jauhilah hal-hal yang namanya riba.
In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang mukmin. Kita sekarang jamaah rahimakumullah, yang namanya riba itu ada di sekitar kita, banyak sekali riba. Riba. Mungkin bisa jadi investasi kita mengandung riba. Bank yang kita titipi juga mengandung riba. Na'udzubillah. Hati-hati jamaah. Kalau memang kita takut, maka silakan bisa masuk ke bank konvensional. Investasi di bank konvensional silakan. Tanya kepada ulama-ulama yang pakar di dalam bank syariah. Sehingga kita tidak bercampur, uang kita tidak bercampur dengan hal-hal yang haram. Kemudian riswah, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang riswah, orang yang menyuap dan orang yang disuap itu di neraka semuanya. Kita masih ingat setiap kali pemilihan wakil DPR, wakil rakyat kita, atau bupati, gubernur, selalu ada riswah di situ. Ada yang menyogok, kita terima. Terus kita makan uang riswah tersebut. Sementara orang yang mengambil riswah itu haram dan memberi riswah itu haram. Kenapa seperti itu? Karena orang yang riswah itu, yang memberikan riswah, tentunya akan berusaha mengembalikan modalnya ketika waktu dia menjadi gubernur atau bupati. Modalnya berapa? 5 miliar, 10 miliar, 50 miliar. Dia harus mengembalikan modalnya tersebut. Kalau enggak rugilah dia. Apalagi kalau dia tidak jadi. Ini rugi sekali. Yang menerima juga haram. Jangan sampai kemudian kita menerimanya. Karena yang namanya hak kita sebagai pemilih itu dibeli sama dia selama 5 tahun. Kita tidak bisa apa-apa jamaah kalau sudah dibeli seperti itu. Pemimpin-pemimpin kita pemimpin yang rusak karena menggerogoti uang rakyat. Dia telah modal banyak, dia harus mengembalikan modalnya. Menjadi ASN yang riswah juga haram. Yang diterimanya pun akan haram. Na'udzubillah. Saya pun seorang PNS. Tapi satu sepeser pun uang tidak saya alokasikan untuk jabatan saya menjadi seorang dosen PNS. Murni saya tes. Kalau Anda salah satu di antara abdi negara yang haram, maka tinggalkan jabatan Anda. Istighfar yang banyak. Jangan sampai Anda menerima hal-hal yang di luar kehalalan. Karena Anda riswah, menyogok orang lain agar mendapatkan jabatan, harusnya jabatan itu kemudian diletakkan kepada orang yang berhak, yang qualified, ternyata diambil oleh Anda, maka Anda menutup-nutupi hak orang lain yang lebih berhak daripada hak Anda. Ini adalah keharaman. Kemudian berikutnya adalah kalau memang kita jamaah tiba-tiba tidak tahu, kita mampir di salah satu rumah makan yang kita kira halal, ternyata ada di antara makanan tersebut produk-produk yang haram. Kecampuran sedikit-sedikit, mungkin dagingnya kah, mungkin juga bumbunya kah, dan lain sebagainya. Mungkin penggorengannya kah. Maka jamaah rahimakumullah, kita banyak istighfar. Mungkin saja Allah mengampuni dosa-dosa kita yang kita tidak sengaja. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa orang yang senantiasa makan makanan haram, dia akan dikurangi berkahnya atau dihilangkan keberkahannya. Ya, sesuai dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'khudhu malan bihaqqihi
yubarik lahu fihi wa man ya'khudhu bi ghairi haqqihi la yubarik fihi. Orang yang mengambil harta dan dari bukan haknya, maka dia tidak akan ada keberkahan di situ. Ini yang ingin saya sampaikan di dalam ceramah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.